Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila Putri dari Fakultas Psikologi UHAMKA dengan NIM 210801502. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan implementasi konsep sabar dan dampaknya terhadap kesehatan mental pasca trauma pada korban bullying. Baik, pertama, saya akan menjelaskan apa sih definisi bullying. Bullying adalah tindakan negatif yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok individu yang lebih lemah. Tentunya bullying mempunyai dampak negatif bagi individu. Dampak bullying terhadap kesehatan mental korban salah satu negatifnya itu adalah terjadinya trauma. Trauma akibat bullying mengakibatkan rasa takut, rasa cemas, gelisah, perilaku yang tidak terkontrol, dan lainnya. Nah, selanjutnya apa sih konsep sabar dalam konteks kesehatan mental? Sabar merupakan tingkah laku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian sabar secara etimologi berdasarkan dari bahasa Arab atau sabaro yang berarti sabar tidak tergesa-gesa, tidak membalas, dan menunggu dengan tenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terbawa nafsu. Nah, di sini sabar memiliki aspek, disimak ya. 1. Aspek pengendalian diri atau sikap menahan emosi. 2. Ketabahan, tidak mengeluh, dan tetap tegar. 3. Kegigihan, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Dan 4. Penerimaan, sejauh mana seseorang mampu untuk menerima keadaan dirinya. Dan yang terakhir, ketenangan atau tidak gegabah. Tentunya, sabar mempunyai manfaat bagi kesehatan mental. Yang pertama, membantu mengurangi kecemasan dan depresi, di mana implementasi konsep sabar membantu korban bullying mengendalikan emosi dan mengurangi tingkat kecemasan. Jadi, dengan bersabar, individu dapat lebih baik dalam mengontrol diri yang pada gilirannya membantu mengurangi resiko depresi dan gangguan tidur yang sering dialami oleh korban bullying. Kedua, meningkatnya kemampuan mengatasi trauma. Sabar membantu korban bullying untuk tetap tabah dan gigih dalam menghadapi situasi sulit. Mereka belajar untuk tidak mudah menyerah dan aktif secara solusi untuk mengatasi trauma yang dialami. Ini termasuk kemampuan untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan tetap bersyukur meski dalam kondisi sulit. Yang ketiga, membantu ketahanan mental. Konsep sabar mendorong pemahaman ketahanan mental yang kuat. Korban bullying belajar untuk tetap tegar menghadapi rintangan, tidak terburu-buru dalam menghadapi keputusan, dan berpikir jernih dalam situasi yang menantang. Ini membantu mereka membangun mental yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi ada 5 cara untuk mengimplementasikan konsep sabar. Yang pertama, pengendalian diri. Contoh yang pertama, menahan emosi dari keinginan yang negatif. Contoh yang kedua, berpikir panjang sebelum bertindak. Contoh yang ketiga, memaafkan kesalahan diri sendiri dan kesalahan orang lain. Contoh yang keempat, bersikap toleran terhadap penundaan atau hal-hal yang tidak sesuai harapan. Yang kedua, ada ketabahan. Contoh pertama dari ketabahan adalah bertabah dalam situasi yang sulit tanpa mengeluh. Contoh yang kedua, tetap tegar menghadapi musibah. Yang ketiga, ada kegigihan. Contoh pertama, aktif mencari pemecahan masalah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, menerima kenyataan dengan ikhlas dan bersyukur. Contohnya, menerima keadaan diri apa adanya, dan menerima hal-hal tidak bisa dirubah dengan rasa ikhlas. Dan yang terakhir, bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Contoh yang pertama, berpikir jernih sebelum mengambil keputusan, dan berhati-hati dalam bertindak. Nah, dari 5 yang sudah dijelaskan tadi, dengan mengimplementasikan konsep sabar ini, dapat mengurangi dampak negatif dalam kesehatan mental. Dengan sabar, dapat membantu mengendalikan emosi, mengurangi tingkat kecemasan, serta lebih mampu menerima lebih dengan baik.
Dengan sabar juga bisa mengurangi resiko depresi, gangguan tidur, dan masalah emosional lain yang sering dialami oleh korban bullying. Implementasi konsep sabar menjadi kunci penting dalam menghadapi dampak kesehatan bagi korban bullying. Sabar bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan mencakup kemampuan untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan mental. Sabar juga membantu mereka mengendalikan emosi, mengurangi tingkat kecemasan, serta lebih mampu menerima diri dengan yang baik. Sabar juga penting untuk mengurangi resiko depresi, gangguan tidur, dan masalah emosional lain yang sering dialami pada korban bullying. Meskipun konsep sabar sangat membantu, penting untuk diingat bahwa dalam kasus-kasus yang lebih serius, perlu untuk bantuan profesional yang mungkin diperlukan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.